Gi, ngapain kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam. Kok ditutup, Bu? Aku di luar muter jadinya. Ini pada kemana ini? Pada masuk. Udah KO. Yusuf kemana, Yusuf? Di mana ya? Hah? Depan. Oh, lagi pada itu ya? Walalalalalala. Ngeri. Nyalakan lampu, teman-teman. Duh, baju belum diberesin. Piye kabari kanca-kanca semua? Apa gerangan yang membuat kalian teman-teman ini bingung mengatasi burung-burung kicau? Apa kira-kira pertanyaan apa yang kira-kira bagus ini? Nah, kalau nggak ada pertanyaan aku tak jawab ya. Jadi ada teman kita yang menanyakan penyebab burung murai batu itu galak itu apa? Kenapa ya kan? Terus cabul itu kenapa? Intinya seperti ini, teman-teman. Kadang burung itu terindikasi ataupun kemungkinan besar itu stres. Jadi nggak cuman kita sebagai perawat tok yang stres, burung pun juga stres, teman-teman. Nah, penyebab burung stres itu apa sih sebenarnya? Kan kayak gitu ya. Apakah dari extra fooding atau kepanasan badannya karena over extra fooding ya, pemberiannya over, atau apa, atau dari mandi? Jadi semua itu bisa terjadi dan semua itu ada kemungkinan ya. Cuman yang signifikan ataupun yang sering terjadi menyebabkan burung murai batu itu galak, cabul, itu apa? Satu, burung murai batu ataupun penyebab murai batu galak itu bukan karena overgina ataupun pemberian extra fooding yang langsung dari tangan ya. Itu enggak bisa dikatakan itulah positifnya ya. Yang pertama itu penempatan. Yang dimaksud penempatan itu contoh. Satu, ada burung murai batu yang lebih tua ataupun ada burung sejenis yang mungkin dominan dari kegacoran, terus suaranya ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu penempatan. Penempatan itu sendiri kan berhubungan dengan yaitu tadi ada burung lain ya yang lebih tua dan volumenya mungkin lebih kencang, dan posisinya juga si burung yang trouble ini dia itu sedang di fase lemah lah seperti itu. Terus panas di penempatannya, contoh di dalam ruangan tapi panas, itu juga berakibat yang membuat burung menjadi galak. Depresi karena dia itu masih punya tenaga karena diberikan extra fooding ya, jadi dia galak. Itu jadi semua itu berhubungan. Terus pemberian extra fooding yang tidak tepat waktu. Terus apa lagi ya yang menyebabkan, kalau untuk menyebabkan cabul ini sebenarnya benar dari mandi itu betul, cuman semua itu berhubungan, teman-teman. Contoh lah
anggaplah si burung ini sedang panas dalam ataupun over panasnya badannya. Nah, itu efeknya itu sebelumnya itu kenapa? Atau penempatannya yang panas, dari penempatannya panas juga bisa, dari extra fooding yang berlebihan juga bisa. Dan dua kemungkinan itu pasti mengakibatkan suhu badan tubuhnya itu panas, kebetulan panas, dimandikan. Nah, jadi kan yang terjadi, kita mengecapnya itu, wah ini dari mandi, mengakibatkan burung cabul. Sebenarnya semua itu berhubungan, dari extra fooding yang berlebihan. Ya kalau ngomong berlebihan, kalau penempatannya pas itu nggak jadi masalah. Yang banyak jadi masalah kan penempatannya juga panas, ditambah tekanan sekeliling, ataupun daerah penempatannya itu banyak, ataupun ada burung murai ataupun burung lain yang mungkin mengganggu ya, suaranya terlalu kenceng. Itu semuanya itu berhubungan, tapi urutannya itu satu ya, extra fooding berlebihan, yang kedua penempatan. Dua ini harus sinkron. Bisa dikatakan berlebihan karena mengakibatkan masalah, ya kan? Tapi punya aku tak berikan extra fooding banyak, aman-aman aja. Betul, karena penempatannya nggak ada masalah, teman-teman. Seperti itu. Makanya burungmu ya anteng-anteng aja, nggak bermasalah. Jadi semua itu berhubungan. Semua itu berhubungan. Kita bahas satu-satu tapi ya. Mungkin agak panjang, nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi semua itu berhubungan. Awalnya extra fooding bisa dikatakan berlebihan karena penempatannya nggak cocok, mengakibatkan burung kepanasan dan kebetulan juga dimandikan. Alhasil burung jadi cabul. Kalau ngelowo sendiri, dia itu biasanya burung-burung ngelowo itu kerodongnya itu terlalu rapat. Terus yang jelas tuh nggak, udara ataupun sirkulasi udara itu nggak lancar ataupun nggak bagus, terlalu panas, mengakibatkan si burung ini berusaha mengeluarkan hawa panasnya. Makanya dia burung lowo biasanya kalau jemur tuh langsung ngeple-ngeple, ataupun merenggangkan sayap ataupun berbaring di dasar. Karena apa? Dia merasa fresh. Nah, itu kenapa Om? Ataupun harus bagaimana? Berarti penempatanmu kurang cocok. Yang pertama, yang kedua itu kerodong. Kerodong itu diperhatikanlah teman-teman. Carilah kerodong yang sifatnya untuk murai batu itu adem. Bahannya itu adem. Jangan asal. Karena gini ya, sesuatu yang istilahnya asal-asalan itu nggak bakalan jadi bagus. Kalaupun jadi itu ya anggaplah kebetulan. Karena semua itu yang kita rancang, kita desain pun kadang ada melesetnya, apalagi yang asal-asalan seperti itu. Makanya untuk teman-teman, kita belajar dari hal kecil. Jangan menyepelekan sesuatu hal kecil seperti itu. Sebelum hal kecil itu menjadi, ataupun masalah kecil itu menjadi masalah yang besar. Karena main murai batu itu, yang pertama itu kan burungnya juga lumayan harganya. Yang kedua durasi waktu itu rawatan ya. Nggak lucu rawatan sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan tapi nggak ada hasil, kan nggak lucu. Oke teman-teman, jadi sekali lagi semua itu berhubungan teman-teman. Yang dimasuk berhubungan itu yaitu tadi ya, dari extra fooding, rawatan, terus penempatan ya, sama mandi, mohon maaf. Itu semuanya berhubungan. Terus pernah nggak teman-teman dengar burung stres ataupun yang suka over emosi, burung galak, burung lowo, ada yang nyaranin berikan cacing, ya kan, diberikan cacing. Nah dari situ teman-teman bisa cross check di googling ya, kandungan cacing itu apa sih, ada asam aminonya apa enggak, seperti itu.
Makanya saya sering nyaranin sedialah asam amino, B kompleks ya, dibantu dengan ya kalau mau vitamin yang pabrikan ya NOP ataupun Vitasol. Nanti teman-teman bisa cari ya di marketplace itu ada. Nah paling yang kesulitan itu di asam amino, karena biasanya asam amino ini kita harus pakai resep dokter. Kalau jangan sampai salah ya. Tadi ada temen juga, Om saya beli cek ternyata itu asam amino buat tanaman teman-teman, jadi nggak bisa dikontrol lagi untuk mau belanja ataupun mau beli ya. Jelas kalau yang buat hewan itu biasanya pakai kayak apa namanya ya, alah aku lupa, minyak ikan, kayak minyak ikan seperti itu kalau biasanya yang buat hewan ya. Nah, kalau yang bagus itu yang cair tapi biasanya pakai resep dokter, tapi kalau memang tidak jadi masalah. Oke, sementara gitu dulu, nanti di next video kita lanjutkan